Shalom. Setiap hari biar kita mulai dengan ucapan syukur dan kita berkata terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau sangat dahsyat. Bahkan sepintar apapun kita mungkin mengucapkan kata-kata kebaikan, kedahsyatan, kebesaran Tuhan gak akan pernah bisa terlukiskan oleh apapun. Seperti apapun pintarnya kita, lihainya kita berkata-kata, kedahsyatan, kebesaran Tuhan itu gak bisa dideskripsikan oleh apapun. Karena Dia Tuhan yang unlimited. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini saya sangat percaya Tuhan sedang bawa kita menuju kepada kesempurnaan yang sebenarnya dari awal Tuhan ciptakan, Tuhan destinikan untuk hidup kita. Setiap pagi, setiap hari kita mulai mengambil keputusan-keputusan. Setiap pagi waktu kita bangun, keputusan untuk kita mau jalani hari ini dengan mengeluh atau bersyukur, itu keputusan. Dan gak akan ada yang bisa maksa kita. Hei kamu harus bersyukur, hei kamu harus mengeluh. Enggak. Keputusan ada di setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat kepala kita sebentar. Kita senyum ke Tuhan yuk. Bilang makasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Makasih, beneran makasih Tuhan. Beberapa waktu terakhir ini Bapak Ibu, saya kemarin chat dengan pemimpin bilang begini. Enggak tahu kenapa ya, beberapa waktu terakhir ini saya sering kali ngalamin kunjungan-kunjungan ilahi. Saya berkata bukan karena Imelda lagi baik atau Imelda lagi sempurna, enggak. Tapi memang hari-hari ini Tuhan sedang mau menyatakan seluruh isi hatinya. Karena waktunya sudah sangat singkat. Kita sedang dipersiapkan dalam masa-masa yang urgensi ilahi itu harus terus dinyatakan. Dan kita sudah punya telinga, sudah punya hati yang mendengarkan semua dan siap mengeksekusi dengan anugerah Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar sebentar tentang pintu gerbang. Bapak Ibu, waktu kita masuk ke tempat ini namanya Mahanaim, ya, gudang-gudang pahlawan Tuhan, ya, dan kita ini pahlawan Tuhan. Waktu kita masuk ada pintu gerbang, benar ya Bapak Ibu? Ya, nggak mungkin masuk langsung terbang ke lantai 5, ya, someday mungkin ya Bang Simon ya. Kemarin waktu ke Iran, saya sampai lihat bajunya pemimpin saya di belakang itu ya. Saya manusia Allah, semuanya tentang yang supranatural. Waktu saya mau mendekat, wow, saya lihat tulisan yang, saya bilang gak main-main nih yang nulis, ya. Dan yang make juga gak main-main. Saya tahu beliau sangat tahu apa yang tertulis di dalam semua apapun yang dilekatkan di badannya. Setiap beliau berdiri di depan, saya kesempatan deklarasi. Saya manusia Allah, ya. Saya buat keputusan-keputusan. Saya bilang, ada nggak ya size-nya ukuran saya? Ya. Tapi serius Bapak Ibu, setiap perkataan itu saya baca, keren ya. Saya ini manusia Allah, amin. Saya ini pembuat keputusan, amin. Hari-hari ini Tuhan bicara kepada saya tentang gerbang kota Bapak Ibu, pintu gerbang. Ya, kalau kita tahu ya, kalau kita masuk ke sebuah kota-kota yang besar ya, atau kota atau di mana aja, pasti ada tulisan selamat datang. Benar ya Bapak Ibu? Ya,
Misalnya kalau di Yerusalem ada yang namanya gerbang Java, ya, ada yang namanya gerbang Brandenburg di Berlin, macam-macam, ya. Ada gerbang kota pahlawan, ya. Baik dibangun untuk maksud pertahanan atau mungkin ada seremonial yang ditentukan di situ. Tapi kita percaya ya kalau di Alkitab Bapak Ibu nanti boleh baca ya. Tulis saja gerbang atau pintu gerbang di Alkitab gitu ya. Nanti akan sangat banyak keluar ya, tentang yang namanya pintu gerbang. Dan di Alkitab dicatat ya, di pintu gerbang itulah ya hakim-hakim menentukan keputusannya, raja-raja mengambil keputusan. Bahkan banyak kali keputusan diambilnya bukan di ruang tertutup, tapi di pintu-pintu gerbang. Benar ya Bapak Ibu? Setiap keputusan penting diambil di pintu-pintu gerbang kota. Kalau dulu Bapak Ibu saya baca sedikit artikel ya. Kalau dulu katanya kalau masuk gerbang sebuah kota di Yerusalem itu bentuknya L. Ya, saya ini kan orangnya kadang sering iseng ya. Kenapa L ya Tuhan? Oh, saya tuh bilang gini, mungkin kalau dia pas masuk ya, udah semangat musuhnya masuk, tiba-tiba ketubruk. Karena kan bentuknya L, gitu ya. Pas dia mau masuk gini nggak bisa, ya. Ketonjok dulu sendiri sama temboknya. Dari bentuk gerbangnya aja udah bentuk pertahanan. Artinya di pintu gerbang itulah kita menentukan setiap apapun yang kau putuskan di pintu-pintu gerbang. Bapak Ibu seberapa banyak yang pernah memberkati di pintu gerbang? Nanam patok, ya kan, terus apa lagi, buat stiker, ya kan, deklarasi, nyembah. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, kita sedang menentukan, kita sedang membuat keputusan apapun yang boleh masuk, apapun yang tidak boleh masuk. Amin. Hari itu Tuhan bicara begini, setiap keputusan yang kau buat di pintu gerbang itu akan sangat berdampak untuk apapun yang akan terjadi di dalam. Saat saya berkata tidak boleh masuk semua yang mencoba membuat kerusuhan, kerusakan, sabotase. Bapak Ibu, itu benar-benar terjadi. Di penglihatan itu saya jelas lihat. Itu orang-orang yang tadinya datang dengan niat yang tidak baik, itu nggak bisa masuk. Karena apa? Raja-rajanya sudah buat penetapan, keputusan apa yang boleh masuk, apa yang tidak boleh masuk. Bapak Ibu berbahagia dengar kebenaran firman Tuhan, amin. Waktu kita berkata rule the world, mungkin kita berpikir, oh apakah aku harus ke bangsa-bangsa? Apakah aku harus pergi sejauh mungkin? Bapak Ibu seperti tadi awal kita katakan, setiap hari adalah keputusan. Tuhan mulai bicara lagi. Pintu gerbang. Ya, sebelum kau rule the world, jauh sampai ke bangsa-bangsa. Biar semua dimulai dari hidupmu. Dari gerbang-gerbang yang ada di hidupmu. Saya mulai tanya, Tuhan, di hidupku ini yang mana yang engkau maksud dengan gerbang? Lalu Tuhan mulai bicara tentang mulut. Ya, perkataan. Bukankah ini tahun Peh Gimel? Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini apapun yang kau putuskan, apapun yang kau tentukan, ya, pertama mulut, yang kedua mata, telinga, baru hati. Empat akses ini Tuhan katakan itulah yang menjadi pintu gerbang. Di banyak kota Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk, apalagi kalau klaster ya, nggak ada klaster yang 20 pintunya, benar ya? Untuk apa tujuannya sebenarnya? Untuk meminimize, untuk mengecilkan setiap kemungkinan hal-hal yang buruk boleh masuk. Jadi semakin sedikit pintu gerbangnya, semakin kuat pertahanannya. Tuhan mulai bicara. Setiap keputusan yang kau ambil di pintu-pintu gerbang itu sangat menentukan. Mari kita praktek Bapak Ibu, dimulai dari hidup kita. Apakah setiap pagi
Ya, kita sudah buka pintu rumah kita lalu kita buat keputusan. Ya. Saya pernah share di tempat ini, ya setiap pagi bilang, "Masuk!" Ya kan? Kau bisa tentukan berkat mana yang boleh masuk dalam hidupmu, apa yang tidak boleh masuk dalam hidupmu. Di mana? Di pintu-pintu gerbang, dimulai dari rumahmu. Pertama tadi dimulai dari hidup kita. Baru naik lagi, naik lagi, naik lagi. Di pintu gerbang mata, ya, apa yang kita tentukan, kita mau lihat. Ya. Benar ya Bapak Ibu? Di handphone aja kalau kita niatnya mau kudus banget gitu ya, mau buka apa gitu ya, tiba-tiba ada aja yang nyelip. Ya kan, pas lihat gini, aduh, padahal yang ditulis holy. Ya kan, nanti bisa nongol sebelahnya. Ya. Keputusan waktu itu muncul dalam hidup kita, kita mau buka atau mau tutup, itu keputusan. Kita mau pelototin atau abaikan, itu keputusan. Buat keputusan atas hidup kita. Bicara tentang telinga. Pintu gerbang yang selanjutnya Tuhan bilang mulai dari hidup kita. Itu mulai telinga. Tuhan suruh saya sampaikan ini Bapak Ibu. Hari-hari ini kan banyak prediksi-prediksi tentang bencana, tentang semualah yang sedang akan terjadi mungkin ke depannya. Ya. Saya tidak sedang membahas tentang prediksi bencana. Tapi jelas Tuhan bilang begini kepada saya kemarin. Sampaikan kepada pasukanku. Ya. Prediksi atau mungkin berita pun ya, itu harus disaring. Pilihan kita, misalnya dikatakan gini, prediksinya ya, tahun 2023 akan terjadi bencana kelaparan. Mari kita langsung cek gerbang-gerbang dalam hidup kita ini waktu menerima setiap berita itu. Apakah yang waktu terima berita itu langsung kita berkata, aduh nanti aku pulang ya ke rumah, aku akan pergi ke pasar, aku akan beli beras sebanyak-banyaknya, lalu timbun di rumah, beli mungkin mie instan sebanyak-banyaknya, atau makanan beku sebanyak-banyaknya. Saya mau bertanya, apakah kekhawatiran, ketakutan itu akan menambah kebaikan-kebaikan dalam hidup kita? Tentunya enggak. Benar ya Bapak Ibu? Tapi Tuhan berkata, sampaikan kepada mereka. Hari-hari ini waktu kita mungkin membaca, mendengar berita, prediksi demi prediksi atau apapun lah. Mana yang lebih banyak engkau konsumsi? Mulai Tuhan bicara, coba lihat ya ke belakang. Betapa kita sangat menghargai setiap detik demi detik kesehatan kita. Benar gak sih? Benar kan Bapak Ibu? Tapi lihat, hari-hari ini mungkin sudah semakin berkurang sedikit. Tuhan berkata, sampaikan. Kalau kemarin beberapa tahun yang lalu kau sangat menyaring apapun yang kau makan, apapun yang kau minum, apa yang kau mau dengarkan. Kenapa hari-hari ini jadi berkurang? Mari bertambah, kita mau saring apa yang masuk, apa yang keluar. Apa yang boleh masuk, apa yang boleh kita asumsi, kita konsumsi. Amin Bapak Ibu. Kalau kemarin kita sangat peduli sama yang kesehatan, hari-hari ini kita harus jauh lebih peduli sama apapun yang menjadi kesehatan di bagian roh kita. Saya gak bilang begini, oleh karena itu semua jangan mendengarkan prediksi dan jangan mendengarkan berita, tidak. Tapi waktu engkau mendengar hal itu, mana persentasenya yang lebih banyak? Apa engkau fokus kepada berita-berita yang lama-lama menurunkan imun? Ya. Kemarin ada satu orang chat saya bilang begini, Bu, saya pengakuan dosa. Tanya, kenapa? Benar Bu, tanya. Sejak saya benar Bu, saya ditegur Tuhan. Sejak dengar prediksi-prediksi di tahun ke depan, nggak tahu kenapa tiba-tiba ya. Saya tuh jadi kayak hopeless, kayak takut kayak ini. Saya bilang waktunya balik kepada yang kebenaran. Perbanyak baca firman Tuhan.
Karena itu yang menjadi konsumsi ilahi, makanan yang akan terus menguatkan setiap sel-sel kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kemarin kita sangat pintar jaga kesehatan, mari hari ini makin pintar, sangat bijak di dalam Tuhan. Tentukan di pintu gerbang mata kita, telinga kita, mulut kita, perkataan kita, dan hati kita. Mana yang boleh masuk, mana yang tidak. Tentukan apa yang boleh masuk dalam pertahanan kehidupanmu. Lalu masuk lagi ke bagian rumah Bapak Ibu. Waktu kita diperintahkan memerintah, biar kita memerintah dimulai dari hidup kita. Yang paling sulit sebenarnya memerintah diri sendiri, benar ya? Tapi kita adalah orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Diberi anugerah, kesanggupan untuk menang dalam segala aspek kehidupan kita. Masuk ke rumah. Di pintu rumahmu apa yang kau tentukan? Di pintu-pintu gerbang rumahmu keputusan apa yang kau tentukan? Seringkali kalau kita mau sampai ke rumah, kita kebaskan semua yang bukan dari Tuhan sebelum kita sampai ke klaster rumah kita atau ke rumah kita. Pastinya setiap kita mau membawa semua yang baik, sungguh amat baik ke rumah kita masing-masing. Amin. Tentukan. Lalu seperti tadi di kota, di pintu gerbang kota, waktu kita diangkat Tuhan, ya, dari satu tingkatan kepada tingkatan yang selanjutnya, kita akan dibawa untuk menjadi pemimpin dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Dimulai dari tadi, memimpin hidupmu, memimpin di rumahmu, memimpin di kotamu. Di pintu gerbang kota ditentukan, raja-raja menentukan keputusan demi keputusan. Bapak Ibu, saya mau cerita satu hal. Waktu kemarin kami ke Iran, ya, kami itu kan ngalamin delay di Malaysia, tapi saya sangat percaya rekayasa ilahi terus terjadi, ya, waktu kita terus sepakat dengan hatinya. Gitu kami landing Bapak Ibu, kan harus masuk imigrasi dulu ya. Itu kan rame, biasanya gitu mendarat rame gitu ya, mau imigrasi. Lalu waktu masuk semua dicek, ada yang ditanya, ada yang pokoknya masuk. Terakhir ada, kalau nggak salah itu 2 atau 3 orang lagi, orang Iran, orang aslinya mereka mau masuk. Lalu yang terakhir kita 7, ya. Waktu semuanya masuk belum terjadi apa-apa Bapak Ibu. Nggak terjadi apa-apa. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Waktu Ibu Deborah Puji berdiri di depan begini, di barisan yang paling depan, ya. Tiba-tiba Bapak Ibu semua komputer shutdown. Waktu komputer shutdown, saya ini kadang candanya kebangetan gitu ya. Saya ngomong gini, Ibu kayak Wonder Woman. Gitu ya, semua sinar energi listrik disedot sampai mati semuanya gitu ya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, hey, buat keputusan. Ibu langsung bilang doa gitu ya. Ibu langsung ambil itunya, jarinya dibuat gini di pintu gerbang. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Di luar kita udah briefing ya. Nanti kalau ditanya ini jawabnya ini, kalau ditanya ini jawabnya ini, udah briefing ya. Saya ini salah satunya yang dengan hafalan di kepala saya. Nanti kalau ditanya ini jawabnya ini, nanti kalau tanya ini jawabnya ini gitu ya. Mendadak jadi menghafal. Tapi saya ingat kembali waktu kita berdiri sini, doa Ibu bilang gitu. Bapak Ibu biasanya kalau masuk ke bangsa-bangsa itu pasti mungkin ditanyain begitu ya. Tapi kita percaya di deklarasi yang kami buat, itu kami nyatakan begini, raja-raja waktu masuk enggak ditanya, enggak diinterogasi. Pokoknya kami masuk dengan otoritas Tuhan. Bapak Ibu, tiba-tiba itu komputer semuanya shutdown. Ya. Tiba-tiba mati aja listrik, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba mati aja. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ya. Waktu semua mati, kita doa.
Lalu saya dengar pembicaraan mereka, karena ada beberapa yang mereka yang bisa bahasa Inggris. Itu tiba-tiba keluar dari kantor, badannya besar tinggi. Lalu dia bilang begini, "What's wrong?" Ya, agak sedikit hot dia gitu ya. "What's wrong?" Lalu dia bilang, "Semua komputer mati." Pakai bahasa Batak mereka. Ya. Semua komputer mati. Lalu dia bilang begini, "Terus mau gimana?" Terus kita mulai dipindah ke sini, nggak bisa pindah ke sini. Lalu saya dengar yang itu bilang begini, "Kan ada satu komputer yang untuk emergency, buka itu." Dia bilang begitu ya. Lalu dia bilang, cepat, karena ini harus cepat diselesaikan. Mereka bahasa Inggrisnya begitu. Ya. Bapak Ibu, selalu waktu kita buat keputusan, bayangkan, waktu kita mau masuk ke pintu gerbang negara itu, seolah-olah mungkin otak kita begini, "Loh, kok jadi kehalang ya?" Tidak. Ya. Tapi yang bertuju ini langsung cuma nggak ditanyain, cuma diserahin paspor, lalu kita senyum sedikit, masuk. Diserahin paspor, kita senyum sedikit, masuk. Tidak ada pertanyaan, nanti mau kemana, ngapain? Karena apa? Karena raja-raja sudah buat keputusan di pintu-pintu gerbang. Kita masuk dengan gagah berani. Wah, Ibu puji yang pertama kali. Silahkan masuk dengan otoritas, dengan semua keputusan-keputusan. Hari itu kita berkata, setiap apapun yang boleh masuk, apa yang boleh keluar, itu ditentukan oleh raja-rajanya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya tidak kebetulan itu mati, tapi Tuhan mau buktikan. Hei, tadi kalau hidup mungkin masih banyak pertanyaan, tapi gitu di shutdown semuanya. Ya, saya percaya sih energi ilahi itu menarik semuanya, ya kan? Tunduk, mati semuanya. Yang ini aja yang boleh on, ya. Gitu Bapak Ibu, gitu kita semua selesai masuk. Gitu selesai masuk, udah semua diokein semuanya. Nyala semua komputernya. Hanya mati untuk apa? Untuk raja-rajanya masuk dengan otoritas. Gak ada boleh yang nanya-nanya, karena yang datang raja-rajanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seberapa engkau menentukan keputusan-keputusan hari ini? Buat keputusan-keputusan yang benar dan sesuai dengan hatinya. Bagaimana mengetahuinya? Mari terus seperti tadi, deep calls unto deep. Mari kita terus bersaut-sautan dengan hatinya. Berapa banyak kita Bapak Ibu yang merindukan hari-hari ini alami perjumpaan dengan Tuhan, amin. Lalu yang terakhir saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Sekitar 3 hari yang lalu, doa pagi saya bangun di tepi ranjang tempat tidur saya. Belum kemana-mana Bapak Ibu, masih duduk. Makasih Tuhan, makasih. Tiba-tiba Bapak Ibu, badan saya itu rasa kayak adem gitu. Bukan karena AC, dingin banget. Terus saya mulai nanya, Tuhan ini apa? Lalu Tuhan itu dengan lembut berkata, aku Tuhan El Gibor. Gitu dengar El Gibor Bapak Ibu, di otak saya kan gini, El Gibor perang, Tuhan yang berperang ganti. Langsung saya berdiri, siap untuk ya Allah gitu ya. Pokoknya udah siap, langsung deklarasi. Tuhan bilang, duduk tenanglah, aku Tuhan El Gibor. Saya naluri ketentaraannya mulai ini ya. Saya ini panggilannya imam, tapi nggak tahu kesukaannya kok perang ya. Imam yang berperang, imam yang menyembelih musuh-musuh ya. Lalu waktu saya mau lompat berdiri, Tuhan bilang, duduk dan tenanglah. Lalu saya duduk lagi. Tuhan itu mulai bicara begini Bapak Ibu. Semakin besar peperangan dalam hidupmu, maka engkau akan semakin melihat kedahsyatan, kebesaranku yang tidak bisa diperkatakan dengan cara apapun. Lalu mulai Tuhan mulai bicara. Air mata saya mulai keluar. Saya bilang, Tuhan, saya hanya bisa bilang makasih Tuhan, makasih Tuhan. Lalu Tuhan itu mulai bicara. Bukankah waktu di Iran ya, dikatakan satu tempat itu akan tutup jam 1 dan besoknya akan ditutup untuk waktu batas yang tidak bisa ditentukan.
Benar Tuhan. Lalu kalian mulai sepakat jam berapa boleh tutup, jam berapa boleh buka. Benar Tuhan. Lalu kalian berangkat dengan otoritas Tuhan, kalian menentukan keputusan demi keputusan. Menurutmu siapa yang berperang hari itu? Saya bilang, Tuhan, dari atas itu saya lihat kok naga-naga itu semuanya wah gitu ya. Kayak wah udah siap. Roro itu mulai siap. Tuhan berkata, kau lakukan apa? Enggak ada Tuhan. Benar, seperti kata firman Tuhan. Waktu Tuhan berperang ganti kita hanya melongo, menonton. Karena apa? Namanya juga yang mengerjakan adalah siapa? Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kami pergi ke banyak tempat. Ini air mata saya keluar terus. Saya bilang, makasih ya Tuhan. Tuhan bilang, aku Tuhan El Gibor. Semakin besar pertempuran dalam hidupmu, biarkan yang keluar bukan keluhan, tapi yang keluar adalah ucapan syukur yang mengenal. Ucapan syukur itu tanda apa sih? Tanda kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Amin Bapak Ibu. Semakin kita tahu bersyukur, Tuhan makasih ya. Makasih ya, makasih. Di sini gak ada keraguan. Kita ngerti, kita mengenal. Pagi itu Bapak Ibu, Tuhan mulai terus bukain. Ya. Waktu engkau mengalami ini, ya. Siapa yang mengerjakan? Saya bilang, iya ya Tuhan. Mulai saya renungkan Bapak Ibu. Iya ya, sebenarnya sejujur-jujurnya Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya honestly, oh ya benar ya, honestly. Peperangan yang dikatakan peperangan besar, tapi yang sebenarnya nggak kerasa gitu perangnya itu, ya, itu waktu di Iran. Lalu Tuhan bicara, menurutmu kenapa? Karena aku Tuhan El Gibor, aku yang berperang untuk kalian, aku yang berperang untuk setiap kalian. Dan menggenapi firman Tuhan yang berkata, engkau hanya melihat dan menonton. Nonton berarti enak gak Bapak Ibu? Enak kan ya? Ada tenaga gak kalau nonton? Paling tenaga itu teriak, yes, haleluya. Tapi sejujurnya kita apa? Duduk tenang kok, menikmati Tuhan mengerjakan apa dalam hidup kita. Benar ya Bapak Ibu? Keren ya Tuhan kita ya. Waktu dia berkata, aku Tuhan El Gibor, Tuhan yang dahsyat perkasa. Kalau perkasa ya perkasa, dahsyat ya dahsyat. Kalau hari ini, ya, Bapak Ibu di antara kita mungkin ada yang mengalami pertempuran, peperangan, apapun dalam hidupmu. Saya mau berkata, kita ditentukan menjadi orang-orang yang rule the world. Perintahkan hidupmu, perintahkan keluargamu, perintahkan kotamu, perintahkan bangsamu. Buat keputusan demi keputusan. Tentukan apa yang boleh masuk, apa yang tidak. Izinkan Bapak Ibu kalau ada minyak urapan di Bapak Ibu, ya, kita mau urapi sebentar pintu gerbang yang tadi Tuhan sebutkan. Kalau mungkin ada di hati kita mungkin hari-hari ini kurang bersyukur, saya mau katakan dia Tuhan El Gibor. Apapun prediksi di depan, perbanyak konsumsi yang ilahi, perbanyak terus makan makanan ilahi. Baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, dengarkan lagu-lagu penyembahan yang menguatkan rohmu. Tuhan, seperti yang kau nyatakan Tuhan. Sebelum lagi kami akan rule the world, banyak Tuhan kota, bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Hari ini biar dimulai dari hidup kami. Saya mau berkata kepada mata kami, izinkan mata ini melihat kemuliaan Tuhan. Kan kalau ada strategi-strategi yang Tuhan mau bukakan dalam hidup kami, biarkan kami melihat dan semuanya untuk tujuan ilahi.
Telinga kami Tuhan biar ada filter yang dari Tuhan. Kami bisa menyaring. Tuhan ada, Tuhan penjagaan malaikat Tuhan di telinga kami nih Tuhan. Setiap sampah tidak boleh masuk. Setiap yang mengurangi, yang menurunkan imun tubuh kami, fisik dan roh kami, semua tidak boleh masuk. Ini tahun Pegimel Tuhan, setiap perkataan kami, setiap ucapan kami itu menentukan. Berjaga-jagalah Tuhan di pintu bibir kami. Ajari roh kami, hembuskan terus ketujuh rohmu sehingga kami mengerti apa yang perlu kami ucapkan. Kapan kami bicara, kapan kami harus diam dan mendengarkan Engkau. Tuhan, firman-Mu yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sinilah terpancar kehidupan. Berjaga-jagalah Tuhan, berjaga-jaga. Anugerahi kami kesanggupan untuk menyaring semuanya. Setiap bentuk teror, intimidasi, apapun yang melemahkan setiap iman kami, manusia ilahi kami, manusia fisik kami, kepaskan semua itu di dalam nama Yesus. Dan biar hati kami terus bersaut-sautan dengan hati-Mu. Iman-Mu bersaut-sautan dengan iman kami. Sampai semua kebesaran kedahsyatan Tuhan, hamba tahu untuk mendeskripsikan kedahsyatan kebesaran-Mu pagi hari ini, hamba-Mu sangat terbatas. Karena itu kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Tembusi setiap kami setiap saat Tuhan. Hari ini kami buat keputusan demi keputusan dalam hidup kami, keluarga kami, kota kami, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa. Dan kami mau terus nyatakan Kau Tuhan El Gibor, Tuhan yang perkasa, yang berperang ganti kami, yang menyelesaikan masalah-masalah kami. Karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kami ada di mana Engkau ada. Dan mari Tuhan, bersama kita akan teruskan selesaikan semua. Sampai di pintu gerbang kekekalan itu Engkau berkata, Syabas hambaku yang setia. Masuklah dalam kekekalan. Dalam penentuan-penentuan itu kami didapati menang. Didapati nama kami tertulis dalam buku kehidupan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.